Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai Pi Network secara resmi. Di sini ada informasi-informasi yang sangat penting dan sangat menarik sekali untuk kita bahas secara bersama-sama ya. Terutama menjelang fase open mainnet yang sedang kita nantikan ini ya. Dan di sini saya membuka langsung website resmi mainpi.com ya rekan-rekan, tentang bukan open mainnet ya rekan-rekan, tentang Pi Network ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengulas tentang FAQ atau ini ya, frekuensi ask question, pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya rekan-rekan oleh para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia, dan langsung saja kita ulas ya rekan-rekan. Dan di sini saya hanya ingin sedikit saja ya rekan-rekan sebagai bentuk informasi ya. Jadi di sini hanya beberapa saja yang ingin saya ulas atau saya bagikan kepada para pionir semuanya. Dan di sini lagi-lagi disclaimer on untuk yang pertama kali ya, disclaimer on penafian ya. Tapi bukan uang gratis ya rekan-rekan, dan di sini sudah dijelaskan berkali-kali ya. Nah, apa itu Pi Network? Saya rasa di sini sudah banyak yang mengetahui apakah Pi Network scam ya, dan ini bukan scam ya rekan-rekan, ini dikerjakan oleh core team. Kemudian di sini bagaimana cara aplikasi ini dan bagaimana mendapat banyak koin Pi, ini sudah sangat jelas sekali. Kemudian di sini yang sangat mantap ya rekan-rekan. Jadi di sini banyak sekali pertanyaan tentang bisakah saya menarik Pi saya, apakah garis waktu untuk penarikan ya. Kemudian sebelum daripada itu, di sini juga ada yang bertanya berapa nilai Pi ya rekan-rekan. Nah, ini saya sebagai bentuk informasi agar rekan-rekan para pionir semuanya itu bisa memahami tentang Pi Network ya secara resmi tentunya rekan-rekan. Dan di sini dijelaskan ya, hari ini Pi bernilai $0 ya atau 0 euro, dan memang masih belum memiliki harga secara resmi ya, tapi sudah memiliki nilai di dalam barter secara kesepakatan bersama. Artinya di sini rekan-rekan harus bisa membedakan ya antara nilai dan harga ya rekan-rekan. Jadi untuk nilai itu ya bisa kita hargai berapapun itu, dan kalau untuk harga ya harganya yang sesuai dengan yang ada di bursa ya, atau sudah resmi, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk harganya masih 0 ya, karena belum terdaftar di bursa manapun, tapi sudah memiliki nilai di dalam barter di ekosistem mainnet tertutupnya ya, secara peer-to-peer dengan kesepakatan bersama. Terserah rekan-rekan mau nilai berapa ya, atau dinilai dengan satu koin Pi dengan sekarung beras atau satu unit motor ya, itu terserah rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini untuk menanggapi untuk nilai Pi sampai saat ini yang masih belum listing dan belum memiliki harga ya, di sini mirip dengan Bitcoin pada tahun 2008 ya. Dan nanti ketika sudah listing, Bitcoin akan terus meningkat ya rekan-rekan. Ini adalah kata-kata yang dijawab langsung oleh anggota core team dan juga moderator ya tentang pertanyaan ini. Kemudian di sini juga ada yang bertanya, bisakah saya menarik Pi saya? Apa garis waktu untuk penarikannya? Dan di sini jawabannya ya rekan-rekan, ini tidak bisa ya, atau Anda belum dapat menarik Pi sampai saat ini. Anda dapat menarik Pi atau menukar Pi dengan mata uang fiat lainnya di fase ketiga proyek saat Pi bertransisi ke blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi. Jadi di sini sangat jelas sekali dan sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Dan rekan-rekan itu bisa menarik koin Pi rekan-rekan itu pada fase ketiga ya, atau mungkin yang disebut adalah fase open mainnet, ketika sudah bertransisi ke blockchain sepenuhnya ya, dan sudah dibuka firewall yang ada. Artinya di sini untuk pihak-pihak dari luar Pi Network itu bisa mengakses Pi Network ya melalui bursa-bursa yang ada, atau ketika sudah listing nantinya. Artinya di sini ada peluang untuk Pi Network itu listing dan bisa memiliki harga dan bisa kita withdraw ya rekan-rekan. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah informasi yang positif. Kemudian di sini juga ada keterangan Pi meluncurkan tahap 1 proyek ya. Ini pada tanggal 14 Maret tahun 2019 kemarin ya, beberapa tahun yang lalu. Kemudian selama fase 1 ya, ini saldo Anda dicatat dengan jaminan dihormati Pi bertransaksi ke mainnet ya. Kemudian di sini oke rekan-rekan, dan di sini saya ulangi lagi ya. Nah, untuk peluncuran pertama itu tanggal 14 Maret 2019 ya, atau hari Pi. Kemudian di sini selama fase 1 saldo Anda dapat dicatat dengan jaminan dihormati saat Pi bertransisi ke mainnet ya, atau fase ketiga. Transfer Pi dibatasi hingga kami mencapai mainnet untuk mencegah aktor jahat mengumpulkan Pi dari akun palsu ya. Kemudian di sini poin yang paling penting adalah saldo koin Pi rekan-rekan itu akan dihormati ya pada fase ketiga atau pada saat fase open mainnet rekan-rekan. Artinya akan dihormati dan akan memiliki harga yang terdaftar di dalam bursa-bursa yang ada ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi ya, kapan Pi akan berharga dan kapan saya bisa mengubah Pi menjadi mata uang yang nyata? Di sini dijawab oleh anggota core team atau moderator. Yaitu sebagai berikut ini ya, pemegang Pi akan dapat mengubah Pi menjadi uang nyata
saat mereka membeli barang dan jasa di pasar Pi atau menukar Pi dengan mata uang fiat. Kemudian di sini pemegang cryptocurrency memiliki dua opsi untuk mengubah kepemilikan mereka menjadi uang nyata ya, atau uang fiat, atau untuk mencairkannya ya. Yang pertama di sini langsung membeli barang dan jasa dengan kripto, atau yang nomor dua di sini bisa menukar kripto mereka dengan mata uang fiat ya, misal dolar, euro, rupiah, yuan, yen, yon, dan lain-lain ya rekan-rekan, di dalam bursa mata uang cryptocurrency yang ada ya. Ini adalah keterangan yang sangat nyata dan sangat resmi ya rekan-rekan tentang apakah koin Pi itu bisa kita withdraw dan kapan ya. Nah, ini adalah jawabannya ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada keterangan yang pertama, langsung membeli barang dan jasa dengan Pi Anda. Pi Network sedang membangun pasar peer-to-peer di mana anggota kami dapat langsung membelanjakan Pi untuk membeli barang dan jasa ya. Kemudian kami bertujuan untuk mulai bereksperimen dengan transfer Pi ke dalam aplikasi ya, segera setelah ke kuartal keempat 2019. Artinya di sini sudah 2022 dan di sini sudah molor atau mundur ya rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan yang bertanya tentang white paper listing open mainnet, ini sudah mundur ya rekan-rekan, atau sudah terlewat daripada yang dijadwalkan dalam roadmapnya ya. Jadi di sini untuk Desember open mainnet maupun Februari maupun Januari ya, itu sudah lewat daripada fase yang ada ya, atau sudah lewat dari roadmapnya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Untuk memahami project Pi Network dengan sama ya, sesuai dengan roadmap dan white papernya. Kemudian di sini juga disebutkan ya, nomor 2, menukar Pi dengan mata uang fiat di dalam bursa cryptocurrency. Di sini ada keterangan untuk core team Pi tidak mengontrol kapan pertukaran mata uang kripto seperti Binance, kemudian Coinbase dan Kraken dan lain-lainnya ya. Ini semacam exchange memutuskan untuk mendaftarkan Pi. Namun Pi akan dapat diperdagangkan pada tahap ketiga proyek ya, yaitu pada tahap mainnet atau open mainnet rekan-rekan. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Kemudian pada saat itu pertukaran dapat memilih untuk mencantumkan Pi. Sementara itu core team berfokus pada penerapan peta jalan teknis kami ya, dan di sini kita disuruh untuk melihat white papernya ya, untuk mencapai fase yang ketiga ini. Dan kalau kita lihat dalam white papernya memang untuk fase ketiga ini sudah lewat ya rekan-rekan. Di sini sudah tahun 2022. Kemudian di sini untuk komunitas dari negara Cina memang mendesak agar open mainnet itu terjadi pada akhir tahun, tepatnya pada bulan Desember ini ya, entah tanggal 25, 26 atau tanggal berapa ya. Yang penting di sini kita memang sedang menantikan fase open mainnet tentunya rekan-rekan. Dan untuk rekan-rekan yang berhasil mining koin Pi ya selama 6 bulan terakhir, itu akan sangat beruntung sekali ya, karena di sini masih belum melaunchingkan fase open mainnet dan Pi masih bisa ditambang melalui ponsel rekan-rekan semuanya. Oke rekan-rekan, itu tadi adalah seputar pertanyaan tentang paling banyak yang sering ditanyakan tentang aplikasi Pi Network ya, terutama kapan bisa dicairkan, kapan bisa di withdraw ya, dan ini sudah memasuki fase terakhir, yaitu tinggal menunggu fase open mainnet saja. Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan masalah KYC atau terkait dengan masalah KYC ya rekan-rekan. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat mengalami kendala dalam hal KYC ya, terjadi bug ya rekan-rekan. Kemudian di sini melalui Pi Network Team Support ya, secara resmi ya rekan-rekan, di sini memberikan semacam statement dan komentar ya, karena di sini beberapa waktu yang lalu saya telah mengirimkan email ke dalam supportnya ya rekan-rekan, dan di sini langsung dijawab oleh core team atau moderator yang ada di sini ya. Kemudian di sini juga ada yang paling penting ya rekan-rekan. Jadi di sini juga core team memberikan semacam keterangan ya. Berikut adalah pertanyaan umum tentang KYC yang paling sering ditanyakan ya. Jadi di sini juga rekan-rekan harus simak ya rekan-rekan. Kemudian di sini yang paling menarik yang ingin saya bahas ada satu ya rekan-rekan, walaupun di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik sekali ya, mungkin mewakili kendala rekan-rekan. Dan paling penting adalah di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi pada mereka yang tidak lolos KYC ya? Apakah akun mereka akan dibakar secara langsung ya rekan-rekan, atau akun mereka akan dihanguskan ya ketika rekan-rekan tidak lolos KYC? Jawabannya di sini adalah kegagalan dalam KYC dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda atau miscommunication. Kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KYC, atau kita juga bisa melakukan banding atau penolakan permanen ya. Jadi akun Pi tidak akan langsung dibakar. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk pengajuan ulang dan kasus banding akan diumumkan kemudian. Jadi di sini kalau kita misalnya rekan-rekan tidak lolos KYC ya, atau salah dalam KYC, dan di sini akun kita tidak langsung dibakar atau tidak langsung diblokir ya. Jadi di sini ada kesempatan kita untuk melakukan banding atau bisa semacam KYC ulang ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini harus dipastikan
Dan untuk rekan-rekan yang melewati KYC harus dipastikan datanya benar-benar valid ya, sesuai dengan yang ada di KTP atau kartu identitas rekan-rekan semuanya ya. Nah, jadi jangan sampai rekan-rekan itu mengajukan banding ya, kurang lebih seperti itu. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya ya. Dan sebelum saya tutup konten ini, lagi-lagi saya menyarankan rekan-rekan untuk garap project yang lainnya ya, dengan cara yang gratisan saja ya rekan-rekan, tanpa modal ya. Dan untuk rekan-rekan yang memiliki modal sedikit ya, bisa digunakan untuk hal yang positif ya. Dan di sini saya akan membuka tentang lagi-lagi tentang King Token ini ya rekan-rekan, karena di sini yang mendaftar itu masih ada kesempatan ya, sebelum 2 juta user ya rekan-rekan. Di sini rekan-rekan masih ada kesempatan untuk mendapatkan 10.000 token King gratis ya, dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan setelah daftar verifikasi email akan mendapatkan 10.000 token King ini ya. Dan di sini diprediksi nilainya itu bisa sampai $100 atau $1.000 ya ketika listing. Dan pada bulan Februari di sini sudah dibuka semacam public sale ya, dan kita bisa melakukan trading dan juga staking pada bulan Februari nanti ya rekan-rekan. Kemudian di sini untuk listingnya mungkin ya mungkin tahun 2023 ya, mungkin kurang lebih seperti itu, karena di sini ada semacam vesting ya, vesting dan juga dibuka koinnya itu sekitar 10% ya dalam 1 bulan rekan-rekan. Jadi di sini mumpung masih ada kesempatan untuk kita menggarap secara gratis ya, kita garap saja ya. Nah, di sini dengan cara gratisan rekan-rekan. Dan untuk yang memiliki modal nanti bisa ikut bergabung dalam private sale yang ada di sini ya rekan-rekan. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa pelajari secara seksama ya. Nanti ya. Oke rekan, dan untuk rekan-rekan yang memiliki dana segar, dana nganggur ya, jangan uang beras ya. Di sini ada semacam private sale ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan yang berminat ya, ini juga bisa join dalam private sale ini ya. Di sini ada 5 putaran ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para pionir semuanya, terkhusus yang ikut mining daripada project Pi Network dan juga menggarap project yang lainnya ya. Semoga kita bisa mendapatkan cuan secara bersama-sama, dan jaga selalu kesehatan rekan-rekan semuanya. Sekian dan terima kasih.